Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Olaningsih, Hukum Tata Negara 3B. Baiklah, saya di sini memilih tema peradilan niaga. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu peradilan niaga. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan LPS. Hingga saat ini, pengadilan niaga berwenang menangani perkara-perkara seperti kepailitan dan PKPU serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus Actio Pauliana dan prosedur Renvoy tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak. Hak kekayaan intelektual yang meliputi desain industri, desain tata letak sirkuit, terpadu, paten, merek, hak cipta, lembaga penjamin simpanan yang meliputi sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. Jadi, peradilan niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan. Pembentukan peradilan niaga. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didirikan pada tahun 1998. Pada awalnya, kompetensi absolut pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun, pada tahun 2001, kompetensi tersebut diperluas hingga mencakup kewenangan untuk mengadili perkara hak kekayaan intelektual (HKI). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan satu di antara 5 pengadilan niaga lainnya di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah pengadilan niaga pertama yang dibentuk berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang kepailitan. Keempat lainnya yaitu di Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Persidangan perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meliputi perkara kepailitan, PKPU, dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit, terpadu, dan paten. Pengadilan niaga dalam kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menambah satu bab baru, yaitu bab ketiga mengenai pengadilan niaga. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentuknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak mengatur peradilan niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada bab 4 tentang ketentuan lain-lain mulai dari pasal 299 sampai dengan pasal 303.
Kemudian juga dalam penyebutannya, pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata pengadilan tanpa ada kata niaga. Karena merujuk pada bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 angka 7 bahwa pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak mengatur peradilan niaga pada bab tersendiri. Akan tetapi masuk pada bab 4 tentang ketentuan lain-lain demikian juga dalam penyebutannya, pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata pengadilan tanpa ada kata niaga tadi. Pasal 1 angka 7 bahwa pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Tugas dan wewenang pengadilan niaga. Mengenai tugas dan wewenangnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada pasal 300. Pengadilan niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit. Yang kedua, memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang terakhir, memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HKI. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitras. Dalam pasal 303 ditentukan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terkait. Perjanjian yang memuat klausula arbitras sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksud untuk memberi penegasan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausa arbitras. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, menurut pasal 300 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Di dalam sistem peradilan Indonesia terdapat 4 peradilan seperti lingkungan peradilan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (JO), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Peradilan ini membawahi macam-macam peradilan, yaitu peradilan HAM, peradilan anak, peradilan niaga, peradilan hubungan industri, peradilan perikanan. Lingkungan peradilan TUN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (JO), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan ini membawahi peradilan pajak. Lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lingkungan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan niaga ini termasuk dalam lingkungan peradilan khusus yang nantinya berkaitan erat dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual hakim, hak paten,
merek, dan sebagainya. Peradilan niaga adalah suatu peradilan khusus yang berada di lingkungan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa, memutuskan permohonan pailit dan penundaan pembayaran utang yang penempatannya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok, kekuasaan kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan acara diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 10 dan 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan TUN dan Mahkamah Konstitusi. Kompetensi peradilan niaga dalam pasal 300 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan secara tegas dan dinyatakan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang pengadilan perniagaan yang penempatannya dilakukan dengan undang-undang. Hal ini berarti peradilan niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penukaran kewajiban pembayaran hutang PKPU, peradilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat 1 dilakukan oleh hakim majelis. Dalam hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat 1 diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal. Hakim peradilan niaga diangkat melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk menjadi hakim peradilan niaga: pertama, telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai dedikasi dan wawasan pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan peradilan niaga, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik atau tidak tercelah. Yang terakhir, telah berhasil menyelesaikan program peradilan khusus di peradilan niaga. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.